Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 27 ya, di bulan Mei 2024. Dan seperti biasa guys, tidak usah berlama-lama, langsung aja kita melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Terlihat di sini ya. Dari data coin market cap menunjukkannya ada tipis banget perubahan guys, di 0,08% aja ya. Begitu juga untuk Fear and Greed Index tampaknya juga masih stagnan ya di poin 64, masih di area greed, yang mengindikasikan bahwa untuk market tampaknya masih adem ya, dan melihat kira-kira nanti kelanjutan dari beberapa news ini mau dibawa kemana untuk menentukan langkah berikutnya guys. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Untuk Bitcoin hari ini dalam waktu 24 jam bisa dibilang masih sideways ya, meskipun perubahannya tidak terlalu signifikan ya di 0,98% guys. Masih mempertahankan harganya di 68.400-an. Bahkan tadi memang sempat ada kenaikan dan menyentuh harga di 69 ribuan dolar guys. Kemudian untuk Ethereum masih menunjukkan adanya kenaikan ya. Hari ini naik di 2,5% dan dalam waktu 7 hari ke belakang ya, Ethereum sudah mengalami kenaikan di 25% guys. Ini keren banget ya, menyusul setelah disetujuinya untuk Ethereum Spot ETF guys. Kemudian disusul oleh BNB dan Solana yang juga masih bisa dibilang sideways ya. Kemudian untuk SRP dan beberapa altcoin yang lain tampaknya cukup bervariasi ya untuk perubahannya. Dan untuk token PP hari ini kenaikannya di 10% guys, cukup bagus. Kemudian beberapa altcoin yang lain ada yang merah dan juga ada yang hijau ya. Kalian bisa cek sendiri untuk lebih lengkapnya di CoinMarketCap. Selanjutnya kalau kita lihat di sini untuk perubahan yang terjadi ya dari pergerakan harga Bitcoin khususnya untuk time frame daily, dan seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, tampaknya untuk pergerakan ataupun candle yang terjadi pada hari pertama di minggu ini bisa dibilang kurang bagus ya, karena membentuk double top ya. Dan bisa saja kalau meneruskan penurunan maka ada indikasi untuk bisa meretest lagi, kemungkinan di harga sekitar 67.000 ya, atau untuk lebih konservatif akan meretest lagi di area sekitar harga 65.800 ya, tepatnya di MA20 untuk time frame daily-nya. Dan untuk time frame weekly-nya nanti kita akan cek pada akhir weekly ini ya, agar kita bisa melihat untuk perkiraan ya ataupun indikasi di minggu depannya. Oke. Dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan beberapa informasi menarik guys. Yang pertama kita lansir dari Crypto Intelligence, diinformasikan di sini bahwa white paper atau buku putih dari Bitcoin ini diunggah kembali guys ke bitcoin.org setelah klaim Satoshi Craig Wright yang gagal. Jadi pada tahun 2021, Wright berhasil menggugat Cobra sebagai kelompok anonim yang menjalankan situs web tersebut dan atas pelanggaran hak cipta yang mengarah pada penghapusan PDF white paper. Buku putih Bitcoin telah diunggah kembali ke situs web bitcoin.org setelah upaya pengadilan Craig Wright yang gagal untuk membuktikan bahwa dia adalah Satoshi Nakamoto guys, dan pencipta protokol dengan nama samaran. Hennady Stepanov sebagai pengelola bitcoin.org mengumumkan ya kembalinya white paper dari Bitcoin dengan membagikan tautan ke PDF pada platform X. Karena kendala hukum, bitcoin.org harus membatasi akses ke white paper tersebut ya untuk pengguna yang berbasis di Inggris saja, dan sebagai gantinya situs tersebut menampilkan kutipan dari Satoshi Nakamoto bahwa ini mengambil keuntungan dari sifat informasi yang mudah menyebar tetapi sulit dibendung katanya. Kemudian Wright menang secara default ya setelah Cobra memilih untuk tidak membela kasus ini, sehingga Cobra membayar 35.000 euro ya untuk biaya hukum Wright. Dan Wright telah mengajukan pendaftaran hak cipta Amerika Serikat untuk white paper Bitcoin pada tahun 2019. Pada tahun 2023, Wright menggugat 13 pengembang dan perusahaan Bitcoin Core termasuk Blockstream, Coinbase, dan Block atas pelanggaran hak cipta yang terkait dengan white paper Bitcoin ini guys, dan juga untuk format file dan hak basis data untuk blockchain Bitcoin. Dan Bitcoin Legal Defense Fund menanggapi hal ini dengan menekankan tren tuntutan hukum yang kejam terhadap kontributor Bitcoin yang terkemuka. Menurut lembaga pembela tersebut, tautan hukum ini menghalangi pengembangan karena waktu, kemudian stres, biaya, dan risiko hukum yang terkait. Namun kemenangan hak cipta dari Wright ini sekarang tidak valid guys, karena klaimnya sebagai Satoshi Nakamoto dan penulis white paper ini telah dibantah dengan tegas. Dan keputusan rinci tersebut berasal dari kasus yang diajukan terhadap Wright oleh Crypto Open Patent Alliance atau COPA, sebuah koalisi perusahaan-perusahaan terkemuka yang
berusaha mencegah Wright untuk menegaskan kepemilikan atas kekayaan intelektual inti Bitcoin ini guys. Dan COPA juga menuduh ya bahwa Wright ini terlibat dalam skema pemalsuan dan penipuan yang rumit untuk memalsukan bukti yang mendukung klaimnya sebagai Nakamoto. Akibatnya aset Wright senilai 6,7 juta pound sterling Inggris dibekukan setelah pengadilan Inggris menyetujui rencana untuk mencegahnya menghindari biaya pengadilan. Dan white paper untuk Bitcoin ini sekarang tunduk pada lisensi sumber terbuka dari MIT yang memungkinkan siapa saja untuk menggunakan kembali dan memodifikasi kode untuk tujuan apapun guys. Ini cukup menarik ya untuk intermezzo di awal video kali ini. Dan kalau seandainya ya si Wright ini memenangkan tuntutan ini ya, maka semua project yang berhubungan dengan Bitcoin ini harus mendapatkan persetujuan dari Wright dan Wright akan mendapatkan royalti guys. Wah, kalian bayangin ya berapa royalti yang bisa dapatkan si Wright ini. Tapi sayangnya gagal ya. Dan selanjutnya guys, kita lansir dari Cointelegraph diinformasikan bahwa Ethereum ini memang naik ya 5% dalam 24 jam ini. Dan pertanyaannya ya, apakah ini awal dari tren kenaikan untuk Ethereum guys setelah ETF seperti halnya Bitcoin kemarin? Jadi aset Ethereum telah naik ya hampir 5% pada hari itu untuk mencapai level tertinggi dalam sehari di $3.930 ya. Dimana Ethereum juga mengetuk harga yang sama beberapa hari yang lalu ketika ETF Spot Ether pertama kali disetujui ya pada 23 Mei kemarin. Pada 27 Mei, analis Matthew Hyland mengatakan kepada para followernya ya, dan telah mengonfirmasi divergensi bullish dan penembusan tren turun dengan peningkatan volume yang selanjutnya memvalidasi penembusan tersebut guys. Dan pergerakan untuk weekly-nya yang besar ini telah mendorong gelombang prediksi dari para analis dan juga para pengamat industri. Dalam sebuah postingan pada 26 Mei ya di platform X, pendiri dari Defiance Capital Arthur Cheong juga memperkirakan bahwa Ethereum akan mencapai di $4.500 ya, bahkan sebelum ETF Spot diluncurkan. Dia mengadakan jejak pendapat di X pada 25 Mei yang menanyakan berapa banyak Ethereum yang dialokasikan untuk portofolio pengikutnya, dan hampir setengah dari 5.800 responden memiliki alokasi antara 0 dan 25% mendorong Cheong untuk mengamati. Jadi kita akan pantau bareng-bareng ya kira-kira untuk pergerakan Ethereum ini bagaimana. Dan kalau kita lihat dari CoinMarketCap tadi ya, memang ada kenaikan dan kenaikannya memang tidak terlalu signifikan kalau kita lihat per harinya ya. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa hari ke belakang atau mungkin beberapa minggu ke belakang ya, pada saat hype dari Ethereum Spot ETF ini akan segera disetujui, itu kelihatan naiknya cukup lumayan guys. Kalian bisa cek sendiri ya di grafiknya. Kemudian selanjutnya masih berhubungan dengan Ethereum ya, seperti yang dilaporkan dari newsbtc.com diinformasikan bahwa harga untuk Ethereum ini kayaknya akan mengincar ATH baru ya, dan ini sesuai dengan prediksi oleh para analis khususnya untuk analisa teknikalnya ya. Dan ini menunjukkan sentimen positif ya di market yang tentu saja akan men-trigger para investor untuk masuk kembali apabila terkonfirmasi ya untuk analisis teknikalnya, apalagi jika nanti untuk pengajuan S-Strip 1 ini sudah disetujui ya oleh SEC, artinya untuk ETF Ethereum Spot ini sudah bisa diperdagangkan secara luas, maka ini akan sangat membuka peluang ya bagi Ethereum itu sendiri khususnya ya. Dan umumnya untuk ekosistem di semua jaringan Ethereum atau EVM ini akan naik cukup kencang guys ya. Bahkan banyak ya dari beberapa altcoin di jaringan Ethereum seperti PP dan lain-lain ini juga sudah mengalami efek ya dari Ethereum Spot ETF ini guys ya. Jadi kita tunggu aja untuk efek dari persetujuan ETF SEC kemarin ya untuk Ethereum Spotnya, dan kita akan pantau bareng-bareng guys. Oke. Kemudian selanjutnya untuk informasi yang terakhir kita lansir dari Crypto News diinformasikan bahwa regulator Argentina ini membicarakan Bitcoin dengan otoritas El Salvador. Nah, ini menarik ya. Jadi regulator Argentina telah berbicara dengan rekan-rekan mereka di El Salvador ya tentang adopsi Bitcoin, di mana Komisi Sekuritas Nasional Argentina atau CNV mengkonfirmasi akhir pekan ini. Dan berdasarkan pemberitahuan resmi dari CNV Argentina dan laporan dari Crypto Noticias, para pejabat tinggi bertemu dengan Kepala Komisi Aset Digital Nasional El Salvador minggu lalu. Dan para pejabat mengatakan bahwa kedua negara sedang mengevaluasi kemungkinan perjanjian kerjasama tentang masalah terkait aset digital. Dan pejabat tinggi CNV ini telah mengunjungi El Salvador untuk mempelajari bagaimana pemerintah mengatur Bitcoin guys. Karena seperti yang kalian tahu ya, El Salvador ini sudah melegalkan ya
untuk Bitcoin sebagai salah satu alat pembayaran resmi di negara tersebut, guys. Nah, di sini Crypto Noticias mengatakan bahwa kedua negara sedang menjalin aliansi dengan Bitcoin sebagai pusat pembicaraannya. Presiden CNV Roberto Silva bergabung dengan Wakil Presiden Regulator Patricia Budo untuk melakukan pembicaraan ini. Keduanya bertemu dengan Juan Carlos Reyes, Presiden Komisi Nasional Aset Digital El Salvador. Dan para pejabat Argentina mengatakan bahwa mereka ingin belajar lebih banyak tentang pengalaman pemerintah El Salvador dalam mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Silva memuji pemerintah El Salvador karena telah menciptakan CNAD atau Komisi Nasional Aset Digital El Salvador ya. Dan dia mengatakan bahwa negara tersebut memiliki pengalaman yang sangat berharga bagi CNV saat ini, guys. Nah, ini menarik ya. Dan pertanyaannya, apakah Argentina ini sudah mulai untuk berencana untuk mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi seperti halnya El Salvador, guys? Ini akan menjadi sesuatu yang penting ya, karena seperti yang kalian tahu Argentina ini merupakan negara besar ya, dan memang kalau sekarang untuk ekonomi dari Argentina memang lagi terpuruk ya, dengan inflasi yang cukup besar sekali. Dan mungkin salah satu solusinya yaitu dengan mengadopsi Bitcoin ini sebagai mata uang resminya ya. Dan ini menjadi indikasi ataupun pertanda ya bahwa Argentina ini sangat terbuka dengan Bitcoin ya pada khususnya. Dan tentu saja secara umum untuk teknologi blockchain ataupun dunia aset digital ini untuk Argentina tampaknya akan sangat terbuka sekali ke depannya, guys ya. Ini kita tunggu aja nanti kelanjutannya apakah Argentina benar-benar menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi negara. Nanti kita akan update lagi, guys. Oke. Jadi itu dulu guys yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Nanti kita akan sambung lagi di Twitter. Dan seperti biasa untuk rekomendasi project baru yang lagi pre-sale, testnet ataupun yang lagi ngadain airdrop, nanti kita akan share di Telegram. Kalian mampir aja di situ ya. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.